Sampai asar, atau pagi, sip. Kita tidurkan lagi awal buka Pak Haji, saya jadi host ya kan, masukin materi itu. Host ya. Tuh. Masuk Pak WD tuh, WD 1. Pasti masuk join. Tes. Ya, silahkan Pak Hasim. Siapa Asus? Siapa Asus? Siapa nih, Pak? Ini siapa nih? Namanya ganti dong, jangan Asus. Renim dong. Renim, namanya Renim. Haji. Udah usah pakai ini, nggak usah ya? Udah langsung ya? Ya, nggak usah ini kan? Tes 1, 2, 3. Ya gimana? Ya, Bapak kan saya jadi co-host dulu Pak Haji. Nih Pak, saya jadi co-host tuh, Pak Haji udah tuh, monggo. Udah jadi co-host Pak Haji tuh. Harapan juga co-host. Monggo Pak. Oh ini aja ya. Cek 1 2. Cek. Cek dicoba 1 1. 1 1 draw. Kita 0 0. Cek 0 0 draw. Cek 1 2 3 dicoba. Coba Rom. Cek 1 1. Orang yang nging. Biasanya nging. Bisa tuh. Mancing.
Oke. Oke. Ini baik hasil. Siap. Baik, saya menyampaikan tentang soal dulu. Apa Pak? Diulangi Pak.
Tes. Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Halo, Saya kedengaran, Rauda Ibu? dari DPP KTMI, Ya. Sekretaris Umum. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di Zoom room kita. Apakah suara saya dapat didengar Bapak Ibu sekalian? Bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Ya Bu. Nuhun Bu. Kita masih menunggu ya Bu ya, Pak Ketua DPP, Pak Winda. Ibu, oh Ibu saja Ibu ya. Baik. Apakah bisa kita mulai saja Bapak Ibu sekalian? Sebentar Pak Winda juga akan hadir. Alhamdulillah siap Bu, siap. Selamat bergabung dari DPD Jabar ya. Dan dari DPC Jabar 3 Ibu Haji Lilis. Atur nuhun atas waktosna Bu. Terus diwagal terasnya Ibunya. Ngapunten. Bapak, kumaha damang Pak di Bandung? Kebetulan Pak Yanyan, Ketua DPD-nya tidak bisa hadir Pak. Ya Pak. Kami mewakili, saya Juli Karyono, kebetulan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin juga, mewakili DPD Pak. Siap Pak. Mohon sebentar menunggu Bapak Ibu sekalian. Kita masih menunggu Pak Ketua DPP.
kabar Pak Yuli dan Bu Lilis? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar di Jakarta? Sehat semua, sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau tidak pandemik kita bisa dengan open ya Bu ya. Kita bisa ini online begini lebih efektif. Banyak yang bisa dihasilkan. Ya, kita berdoa semoga saja pandemi ini segera berakhir Bapak Ibu. Iya. Di underload. Mohon maaf Ibu dari DPP ya Bu ya. Iya, saya dari DPP, Sekretaris Umum. Kami juga mohon maaf pada minggu lalu ada miskomunikasi sehingga acara yang awalnya kita agendakan pada tanggal 14 April tidak bisa kita laksanakan. Ini murni adalah karena kesalahan kami. Kali itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa Pak? Katanya sehari sebelumnya udah ketemu dengan Pak Wadir Poltek ya Pak? Iya. Sama Kajurnya ya Pak? Ya, jadi kami ini sudah melakukan beberapa langkah dulu. Kemudian juga kami melakukan kaji banding dengan Poltekkes Kemenkes 2 dan alhamdulillah kami diterima dengan luar biasa oleh Pak Direktur dan Pak Kajur dan sekaligus sebagai Ketua Aptemi ya Bu ya. Iya, benar. Pak Andi ya. Betul, kebetulan Pak Winda sedang WFH jadi tidak bisa bertemu saat itu. Iya, sama saya juga lagi WFH juga. Ya. Oh Ibu sakit di Kemenkes juga ya Bu ya? Iya, saya di gedung yang sebelahnya Pak. Oh iya Ibu, siap. Di Pusat Peningkatan Mutu Pak. Alhamdulillah. STM Kesehatan. Bandung, kumaha Pak? Bandung aman Bandung? Alhamdulillah, damang Pak. Iya. Iya. Di kami sedang ada kunjungan RI 1 Bapak Ibu. Oh. Iya, ada panen raya di Indramayu. Barangkali dari kami sambil menunggu ini yang mungkin sekolah pertama barangkali ya Pak yang dari Jawa Barat nih, Provinsi Jawa Barat belum punya sekolah nih Pak untuk elektromedis. Iya, jadi sangat ini apresiasi sekali nih supaya Provinsi Jawa Barat ada lah sekolahnya gitu Pak. Iya Pak. Bapak dinas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Pak ya? Iya betul. Ya ini saya barangkali bisa disampaikan Pak progresnya apa memang ini mau langsung buka atau memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu Pak ya? Iya. Sambil menunggu saja lah ini sambil ngobrol-ngobrol ringan barangkali Pak ya. Enggak mungkin sambil menunggu Pak. Windanya belum Ketua dan Pak Wadir kebetulan di kami juga di depan kami ini sudah hadir. Pak Wadir 1 Akademik, Pak Ropan Ajis dan Pak Ketua Panitia Pembukaan Pak Haji Prianto Pak. Ya. Atau kita langsung buka saja Pak ya, ini sudah hadir Pak Winda. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak, silakan Pak. Selamat datang Pak Winda. Selamat bergabung dengan Zoom Room. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian karena sudah siang barangkali Bapak Ibu juga disibukkan oleh kegiatan lain. Kita buka saja forum silaturahmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur selayak dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Robi yang mana bahwa pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun masih terbatas online. Sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas misinformasi yang kami lakukan sehingga pada saat minggu lalu yang sudah kami agendakan tanggal 14 April itu karena kekeliruan kami dalam menerima informasi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Nur Rahmat, kebetulan anggota tim
panitia pembentukan D4 Teknik Rekayasa Teknik Elektromedik. Dan ini perkenalkan di depan kami juga sudah hadir Pak Wadir 1, Toropan Aziz, kemudian Pak Haji Prianto, MKes, beliau sebagai Ketua Panitia, dan Pak Hasim Asari, SKM MKes, sebagai anggota tim. Ya. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami yang sedianya mau gabung dengan kegiatan ini tidak bisa hadir. Kebetulan hari ini ada agenda lain yang tidak bisa tinggalkan. Tetapi tidak mengurangi daripada esensi dan khidmatnya acara ini. Sesuai dengan rencana kami bahwa pada hari ini kami ingin mendapatkan banyak hal dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terutama terkait dengan rencana kami. Makanya sesuai dengan tema yang kami buat bahwa hari ini adalah silaturahim dan juga konsultasi. Untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian sekiranya dari DPP IKTMI, dari DPD Jabar, juga DPC Jabar 3 untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan arahan ataupun rekomendasi yang terkait suksesi daripada rencana kami. Untuk mengefektifkan waktu, mohon izin Bapak sekalian, pada kesempatan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Haji Prianto sebagai Ketua menyampaikan sekilas pandang tentang rencana daripada pembukaan program D4 Teknik Rekayasa Elektromedik. Untuk waktunya saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, Bapak Ketua DPP IKTMI, Ibu Ketua atau mewakilinya DPD IKTMI Provinsi Jawa Barat, Ibu Ketua DPW Jabar 3 IKTMI. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah hari ini adalah hari yang ke-9 bagi yang menjalankan ibadah Ramadan. Kita jelang sebentar lagi kita akan berbuka puasa, paling tidak juga jauh-jauhnya 3 jam lagi kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana maksud yang beberapa minggu yang lalu kami menyampaikan maksud dan tujuan di pertemuan kita pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka silaturahim, antara Politeknik Negeri Indramayu yang dalam hal ini adalah panitia pembukaan yang telah diamanahkan kepada kami, pembukaan D4 Rekayasa Elektromedik. Tentu tidak lain adalah pertama silaturahim, yang kedua mohon dukungan dari organisasi profesi dari pusat sampai pada daerah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini sebagaimana yang tor yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, mengapa kami ingin membuka program studi, mohon maaf bukan kami dalam hal ini, pimpinan kami ingin membuka program D4 Rekayasa Elektromedik. Mohon diketahui nanti akan saya sampaikan profil secara fisiknya Politeknik Negeri Indramayu seperti apa.
bahwa yang melatar belakangi Politeknik Negeri Indramayu, yang pertama, sejak didirikan pada tahun 2008, Politeknik Indramayu semakin dipercaya oleh masyarakat, buktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar calon mahasiswa baru tiap tahun. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian dari IKTMI, sebenarnya yang menguasai hal ini adalah Pak Wadir Satu, karena Pak Wadir Satu itu tentu orang yang sudah lama, sejak sebelum tahun 2008 tentu sudah sudah ya duduk di Politeknik Indramayu. Kalau saya baru 1 tahun, 2 tahun berjalan ini. Ya. Yang kedua, tentu dari yang saya maksudkan tadi, untuk meningkatkan animo masyarakat, dan salah satu cara untuk menarik calon mahasiswa adalah dengan membuka program studi baru yang diminati dan relevan. Kalau saya dan teman-teman kebetulan adalah yang dari Akper Pemda Indramayu, kemudian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku bahwa pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan tinggi, dan kemudian dimergerkan dengan dimergerkan dengan Polindra, dalam hal ini waktu itu Kementerian Riset, di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Ya, jadi alhamdulillah kita ketemu match dengan pasangannya seperti anak kunci dan lubangnya begitu. Di Politeknik Indramayu tadinya engineering, kemudian dengan datangnya kita ada bioengineeringnya, dan kita masih ditempelkan di IT, di TI, teknik informatika. Jadi atas saran Pak Wadir Satu dengan berbagai bla-blanya, Pak Direktur juga, kalau ingin menjadi jurusan prodi perawatan ini harus ada beberapa jurusan di bidang kesehatan. Kita berpikir panjang, kebetulan Pak Wadir Satu menguasai di kelistrikan, di elektromagnetik kelihatannya. Jadi kami didorong untuk itu dan dibentuklah panitia. Program studi baru sebagaimana yang kita maksud adalah program studi yang belum ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu belum ada pendidikan tinggi yang memproduksi atau sebagai produsen lulusan ahli elektromagnetik. Jadi kami bermaksud ini dibuka di Politeknik Negeri Indramayu ini, dibukanya program studi D4 rekayasa elektromagnetik. Bapak Ibu sekalian, dari saya mungkin sebagai perkenalan, pembukaan untuk menyentuh dari pertemuan kita hari ini. Lagi-lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Saja dulu, kalau Pak Wadir nanti berkembang, nanti saya share profil fisiknya. Gitu. Terima kasih, Bangga. Sementara itu dulu hanya sebagai perkenalan dan maksud serta tujuan pertemuan kita pada hari ini. Saya yang diamanahi sebagai Ketua Panitia Pembukaan D4 Rekayasa Elektronik. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian, baik DPP, DPD Provinsi maupun DPW Jabar 3 IKTMI, Ikatan Ahli Elektronik Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar yang setelah Ketua Panitia yang telah memberikan gambaran tentang bagaimana kita menginisiasi, sehingga untuk kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ropan Aziz, STMT, sebagai Wadir Satu Akademik, gambaran dan bagaimana langkah-langkah ke depan dalam rangka suksesi pembukaan program D4 Teknik Elektronik ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya izin share screen dulu Pak ya.
Baik, saya perkenalkan dulu Pak, mungkin dari Bapak Aulas Politeknik Indramayu. Jadi visi kami itu sebenarnya nasional, jadi politeknik yang terdepan di tingkat nasional dan bisa berdaya saing global. Cuma itu Pak. Misinya sama dengan misi perguruan tinggi yang lain. Akses penelitian, pengabdian ya sama Pak. Tujuannya juga sama. Saya lebih ke sini dulu Pak. Jadi cerita Politeknik Negeri Indramayu itu didirikan tahun 2008. Waktu itu masih swasta Pak. Jadi kerjasama antara pemerintahan Kabupaten Indramayu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mendirikan 18 politeknik, salah satunya di Indramayu, dengan status awalnya masih swasta Pak. Dengan berjalannya waktu 2012 kami melakukan studi kelayakan untuk menjadi PTN dan alhamdulillah di 2014 Politeknik Negeri Indramayu waktu itu. Dan dengan berjalannya waktu di 2019 kita ditawari oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi waktu itu Pak untuk menerima Perpemda Indramayu bergabung dengan kita karena memang ada moratorium atau penutup waktu itu, sehingga pada 2019 kita proses dan alhamdulillah Agustus 2019 itu Perpemda menjadi program studi D3 keperawatannya Politeknik Negeri Indramayu. Dengan adanya cabang ilmu baru, ilmu kesehatan di Politeknik Negeri Indramayu ini, maka roadmap yang kita lakukan pun dirubah. Jadi tahun ini kita punya Renstra untuk pembukaan 4 program studi baru Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satunya nanti ada yang masuk ke wilayah kesehatan. Setelah kita melakukan studi kelayakan di awal, dari beberapa opsi yang kita ambil adalah elektromedik untuk D4 teknologi rekayasa elektromedik, karena salah satunya adalah di Jawa Barat ini belum ada program studi tersebut, sehingga dari situ kita langsung analisis dari peralatan yang kita punya dari beberapa literatur yang kita miliki untuk pembukaan elektromedis. Memang beberapa lab itu sudah kita punya. Terlebih lagi kemarin kita studi banding dengan Poltekkes Kemenkes 2. Di sana kita dikasih tahu beberapa lab yang harus dipunya oleh elektromedis, dan alhamdulillah kemarin kita sudah dapat sekitar 5 lab komplit dan beberapa lab itu baru sebagian. Jadi untuk awalan Pak Andi bilangnya itu sudah layak lah kata beliau. Tapi bukan hanya itu Pak, nanti kita juga ini program studi yang kita punya, ini yang kita punya Pak. Jadi kita semuanya itu 10 hektar. Salah satunya adalah student center. Nah ini Pak yang mau kita lakukan ini prodi yang sudah ada saat ini Pak. Lab yang kita punya dari beberapa lab ini biasanya kita lakukan semua mata kuliah yang punya keterkaitan itu bisa menggunakan lab tersebut. Jadi lab ini kita gunakan untuk bersama dari semua lab ini yang kita punya. Dan ini yang paling baru itu tahun 2021 kita membuat beberapa lab baru Pak. Di antaranya lab-lab ini
Dan untuk bidang kesehatan sendiri kita punya ya mini hospital yang isinya di dalam kira-kira seperti ini Pak. Nanti ada ruang operasi, ruang IGD, ruang bedah, ruang ICU, NICU, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita punya saat ini Pak. Jadi insya Allah tahun ini semuanya itu akan ada. Program di kita itu sebenarnya gini Pak. Jadi kita punya program dasar untuk diploma 3 itu 321, 3 semester pertama itu perkuliahan. Kita lakukan di kampus, 2 semester berikutnya itu dilakukan magang di industri, dan 1 semester terakhir itu di balik lagi ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir. Untuk program D4 atau sarjana terapan, kita lakukan 521, 5 semester pertama itu kuliah dasar, 2 semester magang, dan 1 semester akhir itu untuk tugas akhir. Dosen kami masih sedikit Pak, jadi masih baru 50-an orang. Saat ini juga kita masih pengajuan dosen baru, sekitar 57 dosen yang kita minta. Untuk salah satunya untuk prodi elektromedik ini kita sudah minta 1 paket 5 orang sarjana elektromedik, S2 elektromedik Pak. Untuk persaingan masuk sendiri kita lumayan Pak, dari 2008 sampai 2020 saat ini kita baru 1:7,3, jadi masih lumayan lah, belum terlalu banyak atau ya nggak terlalu sedikit juga. Ini kerjasama industri kami Pak, sebagian besar karena memang 2 semester di industri, kita yang kerjasama dengan industri Pak. Oke Pak, itu perkenalan dari kami. Mungkin akan kita lanjutkan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wajah 1. Dan untuk selanjutnya kita masih dalam forum formal dulu, mangga kepada DPP khususnya Pak Winda untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata kepada kami barangkali, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas pemaparannya Taropan Ajis. Mana cukup jelas saya rasa pemetaan atau penggambaran ya dari Politeknik Negeri Indramayu ya, yang awalnya swasta, alhamdulillah sudah menjadi negeri Pak ya, sudah jadi negeri. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami sebetulnya untuk elektromedik ini berdiri tahun 67 pendidikannya, terus kemudian untuk profesi kita tahun 83. Dari mulai tahun 83 kita sudah punya profesi. Nah, sudah 37 tahun cukup tua juga sebetulnya ya untuk tenaga kesehatan, lumayan. Cuma memang kalau dilihat dari pendidikan yang sekarang ada nih, institusi pendidikan, mungkin kemarin sudah ke Jakarta ketemu Pak Andi Samjono selaku Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedik Indonesia. Itu kurang lebih ada 20 perguruan tinggi yang tergabung di APTEMI, itu asosiasi pendidikannya. Tapi kami yang di profesi, yang tergabung di profesi, anggota kami ada 7.000, kurang lebih sekarang 7.000 ya, yang terdaftar. Ya mudah-mudahan dengan Politeknik Negeri Indramayu membuka prodi teknologi rekayasa elektromedis ya, atau program sarjana terapan atau D4 ini bisa dikasih tambahan lagi nanti jumlah lulusan. Kalau tadi dikatakan memang di Jawa Barat itu belum ada, memang belum ada. Ya. Sangat disayangkan Jawa Barat yang sangat besar ini potensinya juga besar, tapi
kami dari profesi belum melihat ada namanya sekolah elektromedis. Ya. Sebetulnya sudah beberapa kali semacam trigger ya, trigger itu sudah ada 4 ya. Jakarta 3 gitu ya. Jadi kemudian juga alhamdulillah kami juga di profesi elektromedis mempunyai perlindungan regulasi ya, dari mulai standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu tahun 2019 itu sudah terbit. Kemudian ada juga standar kompetensi standar profesi. Ini juga penting buat kita di tenaga kesehatan. Kemudian penyelenggaraan praktek dan izin, yaitu nomor 45 tahun 2005. Kita mengacu pada itu tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 14. Jadi banyak sekali regulasi yang mendukung ini, Pak. Sehingga saya yakin kedepannya akan makin perlukan tenaga. Kondisi sekarang ini kalau kita lihat Tuhan itu sangat dibutuhkan. Kemarin pernah diskusi dengan kami termasuk tenaga langka, maka tidak salah kalau misalkan Politeknik Indramayu Negeri Indramayu ini untuk buka D4 teknologi rekayasa elektromedis. Ya mungkin kemarin sebetulnya mungkin miss saja ya. Saya sangat menyayangkan, tapi bukan berarti disesalkan, tidak juga, menyayangkan aja. Kalau kemarin sebetulnya terkondisi atau terkoordinir bisa ketemu langsung, saya nggak dapat informasi di tanggal yang sama saya ada kegiatan untuk menyusun kisi-kisi soal calon ASN. Profesi diminta gitu ya, jadi saya terjun langsung nih gitu, diminta ketuanya malah katanya kalau bisa gitu ya, untuk coba-coba secara teknis saya belajar bagaimana menyusun kisi-kisi gitu kan. Kalau kisi-kisi calon ASN itu akhirnya memang berdasarkan panduan dari narasumber ya, kita berpatokan pada jabatan fungsional tenaga elektromedis, yaitu Permenaker nomor 2013 ya. Ini saya harus hafal nih Pak, undang-undang Pak, semua regulasi harus hafal saya. Nggak boleh ya. Nah itu patokan dari sana karena butir-butir kegiatan gitu ya. Jadi kalau kemarin terkondisi sebenarnya bisa ketemu dengan saya. Kebetulan saya juga kan dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dengan Pak Andi. Cuma karena nggak ada informasi, saya akhirnya juga untuk apa ya, split waktu nggak dapat. Mungkin kalau kemarin ada diskusi mungkin diundur deh tanggal 11 kali tanggal berapa gitu ya, biar kita bisa ketemu tatap muka, kan lebih ketemu, lebih asik sebetulnya. Terus kemudian ya nggak apa-apa, akhirnya ya sekarang kita bisa ketemu, bisa bersilaturahmi, bisa bersharing, bertukar pikiran, juga menjadi keinginan kami juga di profesi di Jawa Barat terutama untuk segera membuka prodi elektromedis sebetulnya. Nah, saya dengan Bu Lilis sebetulnya sudah berkomunikasi cukup intens sebetulnya ya, tentang beberapa hal yang saya titipkan ke DPC wilayah 3 Jawa Barat gitu ya, Cirebon ini dan sekitarnya gitu. Nah, memang sekali perlu apa namanya ya, rencana tindak lanjut dari pertemuan ini. Satunya adalah mungkin seperti yang pada MOU gitu ya, MOU dan kemudian teknisnya seperti itu nanti untuk DPD atau DPC-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang nanti kita akan dari sisi profesi standar-standar yang harus dipenuhi. Tadi alhamdulillah dari Wadir 1 saya lihat, Wadir 1 3 ya, saya lupa ini Wadir 1 ya. Pak Rovan itu sudah memperlihatkan laboratorium yang sudah ada di
di Politeknik Negeri Indramayu gitu ya. Nah, saya lihat di sana memungkinkan kami dari profesi juga bisa aja untuk visitasi ke bagaimana nanti terutama proses praktikumnya kan gitu ya. Dan juga yang nggak kalah penting untuk hal laboratorium dasar itu kan mengacu kepada keteknikan elektro sebetulnya ya. Ada elektronya. Kemudian yang mungkin yang perlu dipersiapkan juga adalah laboratorium keahlian. Nah, laboratorium keahlian ini ada banyak sebetulnya. Tadi memang ada mini hospital, itu saya sangat senang sekali lihatnya ya. Senang sekali lihatnya. Mungkin itu mini hospital bisa juga nanti mewakili syukur-syukur kelompok alat yang sudah kita sepakati di profesi maupun di pendidikan menjadi mata kuliah yang di breakdown itu ada kelompok mata kuliah radiologi, ada kelompok peralatan lab support, bedah, anestesi, laboratorium klinik. Nah, itu kita membaginya seperti itu. Tapi dengan ada mini hospital itu juga bisa saja nanti kita lihat itu keterwakilan dari masing-masing lab yang ada. Cuma yang nggak kalah penting sebetulnya karena tadi saya lihat juga ada kerjasama dengan beberapa industri, ya termasuk rumah sakit ya. Nah, ini saya senang sekali karena dengan kerjasama dengan rumah sakit mungkin teman-teman profesi yang ada di rumah sakit bisa ikut turut membantu dalam hal mungkin praktek lapangan. Tadi saya lihat ada strategi pembelajaran untuk D4 521 gitu ya. 521 tadi mungkin bisa diharmonisasi dengan kurikulum yang ada pada yang sudah menjadi kesepakatan nasional di APMI di Pak Andi Sambiono kemarin itu ada kurikulum yang mungkin perlu penyesuaian terhadap kondisi masing-masing institusi pendidikan. Mungkin sementara itu dari kami informasi. Sekali lagi kami dari profesi menyambut senang, gembira, dan berharap ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga perlu kami informasikan bahwa kami memang profesi yang tanya belum banyak, tapi cukup sudah tadi 37 tahun, tahun 83 ya, sehingga dasar hukum legal aspek dari sisi kepengurusan yaitu tentang akte notaris dan keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia kita sudah punya. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi nanti adalah tadi yang sudah saya katakan bagaimana lulusan dari perguruan tinggi ini mempunyai standar yang ketika di lapangan bisa dijawabkan. Itu kami dari DPP, mungkin teman-teman DPD atau DPC atau dari Politeknik bahkan silakan. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Ketua. Intinya kita hari ini mendapatkan berkah Ramadan ya. Ternyata niat kami bersambut baik. Dan insya Allah kami pun akan membawa pada begitu. Dan saya juga di sini yang tidak pernah telah biasa intent dengan kami ya Bu Lilis ya. Kebetulan di Zoom pun sudah hadir dari perwakilan IKTMI Indramayu, Pak Saipudin. Beliau pun yang selalu kami ajak diskusi Pak. Beliau memang sebagai tenaga TMI di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Baiklah untuk berikutnya supaya suasana cair, kita lanjut saja dengan diskusi. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Pri, monggo silahkan. Atau barangkali dari ibu-ibu apa dari DPP, DPD, silahkan. Barangkali Ibu Sekretaris, monggo Ibu. Ditunggu jangannya supaya kami betul-betul berhasil. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kaget tadi Pak Priyanto bilang 2019 Akper Pemda Indramayu bergabung dengan Polindra ini. Karena ya
karena sebenarnya waktu SPK menjadi akper itu zamannya saya di Pusdiknakes dengan Dr. Gitite itu ada 6 SPK yang kami tingkatkan menjadi akper. Tahun Itu. 97 ya Bu. Iya. Jadi selama 2 hari kami gerilya di Jawa Barat, 6 SPK Pemda dijadikan akper itu. Jadi makanya kaget, oh ternyata yang selama ini kami kami tingkatkan untuk menjadi JPT, dulu kan jenjang pendidikan menengah menjadi jenjang pendidikan tinggi, ini sekarang jadi silaturahmi lagi dengan elektromedis. Kebetulan saya dulu di Pusdiknakes di bagian perizinan. Di bagian perizinan, jadi itu zamannya Pak Hasan, Pak ini dari Garut, dari Serang, Banten, semua itu Garut, Tasik gitu kan bareng tuh 6 itu. Oh, ternyata ini cikal bakalnya. Berarti secara ini Pak Prianto untuk dukungan alat mini hospital dan teman-teman di bidang kesehatannya sudah ada dukungan nih secara ANPIS-nya gitu kan. Nah, terus secara lab untuk pendukung ilmu dasarnya juga sudah ada, sehingga tinggal keahliannya. Makanya kata Pak Winda tadi, mari kita koordinasi dengan DPC, dengan teman-teman elektromedis, teman sejawat kami yang ada di rumah sakit terdekat di wilayah itu. Insya Allah akan berjalan dengan lancar. Cuma yang saya perlu pertanyakan, Pak, sejauh mana sekarang prosesnya, Pak? Untuk ini, untuk proses perizinannya, karena kan online ya, Pak. Itu sejauh mana dan apakah sudah ada feedback dari Kemendikbud dalam hal ini Belmawa atau Bu Mega TS itu terhadap pendirian institusi ini, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Makasih. Baik Ibu, terima kasih. Ternyata silaturahim bertemu kita kembali ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Dulu dari SPK, kemudian konversi tahun 97 ke D3, JPT, dan di 2018 kami kawin dengan Polindra. Dan mungkin tadi yang hal terkait yang Ibu sampaikan, lebih tepatnya saya berikan kesempatan kepada Pak Wadir. Monggo Pak Wadir 1. Ya, terima kasih Bu. Proses yang sudah dilakukan memang kita baru awalan sebenarnya, baru pembentukan tim untuk pembukaan prodi D4 ini. Cuma kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman yang di kementerian, memang mereka support penuh dengan pembukaan ini. Beberapa hal yang masih kita usahakan sampai hari ini adalah dosen sebenarnya. Ada beberapa jalur yang harus kita tembus. Yang awal ini dari tahun lalu kita sudah rencanakan ada 5 dosen baru untuk PNS. Dosen tahun ini, tahun 2021 ini, kita berharap 5-5-nya di ACC sama pusat, sehingga 5-5-nya ini bisa support ke kita jadi untuk pembukaan prodi baru tersebut. Selain itu, kita juga sudah komunikasi dengan Biomedik UI, Pak Basari, beliau support penuh dengan kami. Waktu itu kita minta ada nggak Pak lulusan S2 Biomedik dari beliau recommended ke kita sebagai dosen. Sebenarnya syarat dari beliau satu Pak, itu buka dulu CPNS-nya untuk S2 Biomedik katanya. Untuk S2 dosennya buka dulu di sana, nanti saya kasih berapa mintanya. Jadi memang untuk elektromedik sendiri, kebetulan saya juga alumni UI, saya bimbingan Pak Basari dulu, jadi ada beberapa hal yang bisa saya minta langsung gitu dengan beliau, sehingga beliau juga support penuh terhadap kita. Jadi ya untuk selain tadi program CPNS, rencana kami juga kalau misalkan kurang dari
CPNS tersebut akan kita buka program dosen non PNS, sehingga memang syarat dosen minimal untuk program studi ini terpenuhi. Karena pembukaan prodi baru sekarang itu agak rumit, Bapak Ibu sekalian mungkin paham di sana. Jadi kalau saat ini program studi baru itu harus dibuka syarat minimal dosen 5 itu linear dengan program studinya. Jadi S1, S2 itu harus linear dengan program studinya. Sehingga kalau dulu kita bisa tarik-tarik yang masih mirip-mirip, itu sekarang sudah nggak bisa lagi. Kecuali nanti setelah program studinya terbentuk, baru kita bisa pindahkan dosen-dosen yang sudah ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi memang agak sulit untuk hari ini mencari dosen yang linear dengan elektromedis terutama. Itu yang masalah utamanya di kita. Mungkin kemarin kita diskusi dengan Pak Andi, beliau juga support kurikulum. Nanti kita akan diskusi bareng, duduk bersama dengan asosiasi APTEMI, jadi perguruan tingginya. Nanti kita duduk bersama. Tadi Pak, saya sudah diskusi dengan Pak Andi. Jadi kalau di tempat kami di Kementerian Pendidikan itu memang lagi gembor-gembor kampus merdeka. Jadi memang ya program studi baru itu sebisa mungkin bisa mengadopsi dengan program kementerian kampus merdekanya. Sebenarnya di tempat kami dari 2008 awal kami terbentuk itu kita sudah sedikit merdeka lah. Dengan 2 semester di industri dan sekarang diadopsi oleh kementerian itu ya kita nggak terlalu kesusahan untuk di sana, sehingga program kami untuk kerjasama di industri juga memang kita giatkan. Jadi hari ini kita sudah dapat beberapa dukungan dari industri, salah satunya dari MAK. Jadi perusahaan Nebeler itu MAK, terus ada beberapa rumah sakit yang sudah kita kait untuk kerjasama, terutama di wilayah kita. Sebenarnya itu kerjasama untuk awalnya memang untuk ini program keperawatan, karena memang kita juga punya program studi keperawatan, tapi payung hukumnya MOU awalnya itu kan untuk semua prodi yang ada di Politeknik Negeri Indramayu. Kira itu Bu. Masalahnya masih di SDM ya Pak. Iya. Barangkali dari PPP ingin membantu. Sebenarnya SDM sudah ada Bu. Cuma tadi syarat pembukaan itu SDM-nya harus linear dengan program studi, itu yang paling masalah sebenarnya Bu. Karena yang linear itu baru saya sendiri 1 orang, itu yang lainnya memang ada keperawatan sama elektro yang lain. Ada beberapa elektro juga. Iya Pak, sebenarnya kita juga sedang dari 2015 itu sudah merintis di Poltekkes Surabaya Pak untuk S2 terapan khusus yang inline benar ke untuk elektromedis. Jadi sedang berproses juga karena COVID ini harusnya 2019 itu divisitasi, sampai sekarang belum divisitasi Pak. Sebenarnya kalau udah kan berarti udah ada lulusan tuh Pak. Mohon maaf Bu, di commute. Dari Bu Retno Pak, bahwa ada 5 itu mungkin Bapak telusuri dulu. 5 itu apakah D4 dengan pendidikan S2 yang lain itu masih bisa, karena kan ini kan Bapak kan rekayasa ya, yang D4 ya. Nah, latar belakang D4 terus dengan pendidikan S2. Mungkin itu karena banyak lulusan D4 kita sudah banyak Pak. Mungkin itu bisa disampaikan ke Kemendikbud
dalam hal ini, bahwa apakah D4 dengan pendidikan lanjutnya S2 yang inline misalnya K3 atau apa itu masih bisa masuk sementara ini, karena kalau institusi kami ini kan langka Pak, dan pendidikan yang inline biomedik pun belum tentu itu inline Pak sebenarnya. Yang inline harusnya kan S2 yang kami buat di Surabaya sebenarnya, yang memang benar-benar satu tingkat di atas D4-nya, karena kami jalur vokasi Pak memang. Itu. Nah, penilaian yang sekarang apakah di aplikasi itu yang dibilang 5 itu kriterianya S2-nya dengan latar belakang elektromedis itu juga memungkinkan S2-nya yang lain, tapi latar belakangnya D4 itu, karena ini kan karena kalau D4 itu lebih ke arah kalibrasi, pengujian dan kalibrasi Pak. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman Mbak Lilis dan Pak Juli, teman-teman di wilayah Jawa Barat, mungkin ada teman-teman yang bekerja di swasta atau PNS yang pengen menjadi dosen ini. Silakan disampaikan. Makasih. Bisa membantu untuk mempercepat proses pendirian institusi ini. Makasih. Baik Bu, kalau dari Bapak Ibu ada calon, kita bisa rekomendasikan untuk mengisi formasi CPNS Pak ya. Itu insya Allah kami akan proses itu. Barangkali silahkan dari yang lain. Pak Pri, monggo. Karena gini Pak juga, kalau misalnya teman-teman yang di swasta, kan kalau dia P3K Pak, itu kan 1 tahun, kalau misalnya P3K, dia kalau usianya 58 ya kalau Japung ya Pak ya, elektromedis itu kan 58 masih bisa Pak sebenarnya teman-teman di swasta, tapi P3K Pak. Jadi cikal bakalnya dengan P3K, sementara mungkin CPNS belum ini gitu. Tapi saya nggak tahu persyaratan dosen selama ini, karena saya sudah meninggalkan Pusdiknakes itu dari 2012 Pak, sudah tidak di Pusdiknakes lagi karena saya di MTKI dan sekarang di Pusat Peningkatan Mutu. Sekarang Ibu nggak di Pusdiknakes lagi, di MTKI sekarang Bu? Saya di Pusat Peningkatan Mutu, Pak. Sekarang jadi LSP Kesehatan di standar-standar kompetensi kerja, Pak. Sekarang menangani tata kelola sertifikasinya. Tapi Aptikesda dalam hal ini. Ya, Pak. Tak Ibu. Ya, unmute, Pak. Ibu ikut membidani akper yang dari SPK itu berarti ya? Iya, dulu Pak, tahun dari mulai bidan juga yang sampai 81 saya masih mengikuti, karena JPM SPK yang kebidanan itu juga saya kebetulan waktu itu di Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan itu membidangi itu di perizinannya. Jadi dan S1 saya pun penelitiannya tentang kekuatan peluang dari SPK menjadi kebidanan atau keperawatan gitu. Jadi data saya itu benar dipakai oleh teman-teman seluruh Indonesia untuk meningkatkan jadi JPM menjadi JPT, karena setiap harinya saya harus menelaah proposal teman-teman semua untuk perizinan. Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Iya Bu, untuk P3K tadi Bu, proses pertama kita masih menunggu formasi ini dulu Bu. Jadi kalau formasinya memang keluar 5, memang itu yang akan kita tunggu. Tapi kalau memang keluarnya kurang dari 5, kita akan proses di dosen tetap non PNS, atau memang kalau P3K kan tetap minta formasi di awal Bu. Jadi 5 itu belum tentu memang semuanya CPNS. Bisa jadi 2 CPNS, 3 P3K itu masih memungkinkan. Jadi memang kita minta penuh dari sana. Selain itu kita juga punya strategi kedua, itu kita akan buka non PNS dulu. Dan sebenarnya non PNS di tempat kami itu hampir setara sama lah
untuk royal yang didapatkan itu dengan PNS-PNS yang ada di kita. Jadi sebenarnya cuma beda status saja dalam hal ini. Jadi kalau Iya. PNS di kita dapat 5 ya non PNS juga dapat 5, kira-kira seperti itu mudahnya gitu. Terkait dengan IKTMI, yang diperlukan memang tahap awal ini selain ke APTEMI kan masalah kurikulum ya, standar-standar pendidikannya, tapi ke kami mungkin harus ada MOU yang seperti Pak Winda bilang tadi, yang harus kita garap. Apa yang dukungan apa yang memang dibutuhkan dari Polindra untuk mempercepat ini. Nah, teman-teman Mbak Lilis, Pak Juli dan Pak Saipudin itu bisa membantu dan bisa berkoordinasi dengan kami nanti di DPP apa yang bisa kami bantu. Kalau di Badan PPSDM kan saya mungkin bisa bantu untuk koordinasi-koordinasi, namun untuk Kemendikbud itu biasanya Pak Winda tuh sekarang yang sering bertemu dengan Bu Retno, dengan Bu Mega CS gitu. Mungkin seperti itu Pak. Tapi kan memang segala sesuatunya sekarang online ya Pak ya. Nah, iya. Sebenarnya di Kemendikbud nggak terlalu bermasalah di kita bisa lebih dekat lah dengan beliau-beliau yang di sana. Kebetulan ya kalau memang kita kan memang dibawa langsung sama Kemendikbud. Jadi untuk pembukaan prodi baru tidak terlalu dipersulit, beda dengan mungkin yang swasta karena ada syarat-syarat keberlanjutannya seperti itu. Kita lebih ke ini aja sih, prosedur awal pembukaan itu kan harus ada 5 dosen kita minta. Dari tahun lalu kita sudah ajukan formasi Bu. Dari tahun lalu formasinya kita ajukan, tahun ini kebetulan kami belum menerima nih Bu, dapatnya berapa? Kalau dapat 5 ya alhamdulillah. Kalau kurang dari 5 kita akan non PNS. Gitu. Selain itu juga sebenarnya memungkinkan ada dosen dari industri sebenarnya. Jadi nanti kalau dari teman-teman IKTMI yang ada di industri itu masih memungkinkan kita kerjasama. Jadi nanti untuk pembukaannya bisa kita pinjam lah ibaratnya. Jadi dia sebagai dosen tamu kita di sini tapi memang beliau-beliau yang dari IKTMI ini kan dianggap sebagai dosen industri. Dan itu di Kemendikbud sedang digalakkan Bu. Jadi nanti teman-teman IKTMI yang sudah memang punya syarat minimum S2 sebenarnya bisa kita masukkan sebagai dosen-dosen industri. Jadi nanti memang ya kalau suka passionnya ngajar bisa ngajar di tempat kami gitu. Selain itu untuk MOU saya sepakat Pak, kami dibina Pak untuk peralatan yang mungkin standar peralatan yang ada atau pembelajaran yang ada. Nanti akan seperti apa kalau misalkan ini kebiasaan kami Pak, mohon maaf, bagi dosen-dosen baru di tempat kami itu biasanya akan kita kasih training Pak, training untuk di industri. Jadi nanti bisa 1-2 bulan mereka diterjunkan di industri, mereka melihat apa yang ada di industri, ikut kerja dengan industri. Jadi mohon nanti dosen-dosen baru kita mungkin akan kita titipkan di yang memungkinkan, mungkin ya rekomendasi dari Bapak selaku kami, dosen baru kami ini akan di industri manufacturing production dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup dari yang sudah diambil karena memang Polindra ini kan di bawah di bawah Kemendikbud ya. Artinya untuk koordinasi perizinan saya yakin tidak sulit, hanya kita penuhi saja, terutama tadi yang 5 dosen tadi itu. Tadi sudah disampaikan akan dicoba pengusulan tenaga ya kan untuk ASN. Atau juga mungkin satu lain aja, ada teman-teman dari DPD atau DPC, saya nggak tahu berminat nggak untuk menjadi PNS atau pindah gitu ya. Dari misalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu kan, saya nggak tahu ini
Ada nggak yang mau pindah menjadi dosen di yang udah S2 terutama ya, menjadi dosen di Polindra di Indramayu. Nah ini memang menjadi tantangan tersendiri buat kami elektromedis, karena memang sekali lagi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekum bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah berusaha, kami bersama-sama ya waktu itu tahun 2015, kami dari Profesi dan juga dari Politeknik Kemenkes Surabaya duduk bareng menyusun kurikulum untuk S2 terapan. Karena memang di pendidikan vokasi ini saya yakin semua sudah paham bahwa standar profesi itu menjadi menjadi acuan untuk breakdown menjadi kurikulum. Bahkan kalau sekarang kami sudah punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, itu juga bisa juga di breakdown. Tapi kalau yang standar profesi kita sudah coba mengklaster ya, karena memang di sana ada yang namanya format ya, format mengklaster bagaimana D3, bagaimana sarjana terapan, bagaimana S2, itu kompetensi seperti apa dan kegiatan atau keterampilannya seperti apa. Di sana kita sudah ada, tinggal teman-teman di pengelola pendidikan bagaimana menjadikan itu jadi kurikulum. Itu mungkin yang saya rasa ini sudah selangkah lebih lebih baik lah ya, saya rasa dari informasi tadi sarana prasarana mungkin tinggal sedikit lagi, mungkin tadi tenaga dosen aja saya rasa yang belum mencukupi kali ya, mungkin masih menunggu waktu. Mungkin dari saya sementara itu mungkin teknisnya nanti dengan Bu Lilis dengan teman-teman DPC Cirebon, sehingga bisa dikoordinasikan dengan kami di DPP. Mungkin itu Pak, saya kembalikan lagi Pak sementara. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahannya luar biasa. Mungkin Bu Lilis yang tidak pernah lelah mengawal kami. Bangga Bu, silahkan. Dari DPC 3 mungkin kita akan dukung penuh vokasi ini. Masalah dosen kita coba bareng-bareng ya Pak ya, karena sulit. Bu nanti mengajar di kami, pindah ke kami. Ya Bu, siap. Kami mohon arahannya intinya ya, Ya, Bu, mungkin ya. nanti kita tetap koordinasi dengan DPP, karena ya pembukaan ini harus ada kawalan dari DPP ya Pak Wita sama Bu Oda ya. Nah, siap. Ini tidak mau salah langkah Bapak Ibu, makanya kami ingin Bapak Ibu mengawalnya. Nih teman-teman Hasan Sadikin tuh kan banyak tuh yang sudah S2. Ayo Pak. Mana tahu ada yang pengen balik kampung Indramayu itu kan cuma 3 jam. Standar formasinya kan kebanyakan tuh Madianya pindah tuh. Bandung. Mas Yulis pindah. Ya nanti kami sampaikan ke untuk barangkali berminat untuk mengajar di sana. Nanti kami coba sampaikan. Mohon izin Pak, suaranya kurang. Oh ya, barangkali Pak, nanti kami sampaikan Pak ke teman-teman yang ada di sini untuk barangkali bisa untuk jadi dosen di sana. Alhamdulillah, siap. Tapi sebagai pengalaman barangkali kesulitan pendirian elektromedis ya D3 ataupun D4 itu adalah kesulitan untuk mencari dosen untuk pengajar. Jadi artinya D3 ataupun D4 yang sudah jenjang S2 itu sangat sulit Pak. Jadi di Bandung pun beberapa universitas swasta juga mencoba membuka, tapi kesulitannya adalah mencari dosen seperti itu. Jadi ini jangan patah semangat, apalagi tadi ada rencana pembukaan PNS ya Pak, itu sangat menarik sekali sehingga masalah dosen bisa teratasi. Itu sekedar masukan saja, jangan putus asa karena pengalaman kami susah untuk mencari dosen S2 yang inline, apalagi tadi kata-kata inline tadi betul tadi disampaikan, persyaratan inline ini menjadi kendala karena yang ada itu adalah
D4 yang dia itu S2-nya teknik apa ataupun tadi dari SKM seperti itu. Ini harus dibicarakan dengan pihak diktinya sehingga diperbolehkan untuk menjadi dosen di situ. Itu Pak, barangkali di diktinya perlu koordinasi dengan dikti itu Pak. Terima kasih Pak. Saran. Baik Pak, memang kami kendalanya adalah di SDM ya Pak. Tapi semoga apa yang sedang kami ajukan di-approve ya Pak ya, sehingga permasalahan SDM bisa teratasi. Kalau hal lain insya Allah kami sudah siap karena kita mendapatkan support yang luar biasa daripada kementerian. Monggo Pak Wadir atau Pak Pri barangkali. Iya Pak, terima kasih nih Pak. Jadi nanti barangkali ada yang sudah S2 itu ya kita akuisisi juga nggak masalah sebenarnya Pak. Jadi atau misalkan dari Poltekkes S2 kemarin juga ada beberapa calon katanya yang baru mau lulus. Kalau CPNS kita lempar ke Indramayu katanya. Oh ya nggak masalah juga kita. Jadi ada beberapa opsi sebenarnya Pak. Jadi kemarin kita silaturahmi ke sana juga ada beberapa calon kita. Tapi syaratnya harus CPNS katanya. Oh iya, memang kita juga mintanya CPNS. Kalau non PNS itu hanya untuk sementara sebenarnya Pak. Jadi kalau kayak tadi kebutuhan dosen mendesak itu baru boleh. Tapi kalau kebutuhannya memang sudah permanen gitu ya kita nggak boleh juga nerima non PNS. Jadi harus lewat jalur CPNS. Nah, non PNS kita juga memang mohon maaf Pak, kebiasaan kita itu kita batasi umur sebenarnya Pak kalau terima non PNS. Dengan harapan tahun-tahun ke depan dia bisa ikut tes CPNS sehingga bisa masuk ke Politeknik Negeri Indramayu. Kira-kira itu Pak. Sebenarnya kalau ya tadi sebenarnya kalau masalah itu nggak terlalu bermasalah. Dengan di pusat sih sebenarnya bisa kita lobby lah. Indonesia itu negara lobby Pak. Jadi dengan lobby bisalah lolos untuk syarat pembukaan. Yang paling susah itu maintain Pak. Setelah dibuka mau diapakan. Nah ini kan butuh kerjasama dari teman-teman profesi ya Pak. Jangan sampai nanti lulusan kami memang kompetensinya kurang atau kompetensinya tidak memenuhi. Nah itu yang mungkin nanti kerjasamanya lebih arah sana Pak. Jadi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh dibina dari teman-teman IKTMI. Kira-kira itu Pak. Mungkin saya coba tambahkan sedikit Pak Wadir ya. Untuk persyaratan mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Apakah untuk S2 elektro masih bisa itu berlatar belakang elektromedik misalkan. Nah, coba di pendekatan saja Pak ke dikti gitu ya. Setahu saya karena ini pendidikan langka, nggak mungkin inline S2 terapan atau gitu kan ya, mungkin susah untuk elektro gitu atau keteknikan lah gitu yang berhubungan dengan tapi berlatar belakang elektron apa namanya atau mungkin jalan kedua kalau memang diperlukan teman-teman yang elektromedik tapi S2-nya memang belum ada elektromedik kan itu ya, bisa nggak mungkin dikeluarkan surat dari kami profesi penyetaraan kompetensi level S2. Kan di KKNI ada itu kita tahu sama-sama seseorang untuk mencapai level gitu dari level 5 D3, kemudian level 6 sarjana terapan, level 7 itu profesi, 8 itu S2 dan S3 adalah level 9. Jadi untuk mencapai level-level itu kan diizinkan secara undang-undang regulasi lewat pendidikan formal dan non formal. Yang dimaksud non formal di sini kan sebetulnya adalah pelatihan-pelatihan yang diakui oleh keprofesiannya sehingga levelnya sampai di sana. Saya nggak tahu apakah dikti menerima itu seperti itu. Mungkin
Pak Wadir bisa nanti dalam hal diskusi dengan pihak Kemendikbud mungkin bisa disampaikan hal ini. Mungkin itu masukan dari saya, Pak. Baik Pak, bisa Pak. Jadi nanti itu namanya dosen industri Pak. Jadi di Dikti juga di Kementerian Pendidikan itu memang lagi menggenjot ke arah sana. Jadi beberapa dosen kami misalkan tadi disetarakan oleh profesi. Nah ini namanya kalau di kami istilahnya dosen industri Pak. Dan itu memungkinkan untuk pembukaan ada 2 dosen dari industri dari 5 tadi Pak. Jadi itu masih memungkinkan penyetaraan seperti itu. Tapi penyetaraan itu hanya untuk jadi misalkan nanti misalkan Pak Pri misalkan disetarakan untuk S2 levelnya hanya untuk Polindra Pak, tidak bisa dipakai di tempat yang lain gitu kira-kira. Iya, iya. Baik, barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Monggo silahkan yang memberikan sumbangsi saran terhadap kami. Ini kelihatannya saya bisa pulang kampung nih Pak, kalau saya niat nih Pak. Saya di Cirebon. Bapak asli dari mana Pak? Bapak asli dari mana? Saya di daerah Pleret Pak, Watubelah. Alhamdulillah, uang Cirebon. Iya, Cirebon. Saudaranya Charlie ST12. Mampir Pak, mampir ke Polindra Pak. Insya Allah kalau ada waktu saya akan mampir ke Polindra kok. Memang perlu diketahui Pak, di belakang kami ini adalah ada pembangunan embarkasi haji Pak. Dan juga ada rumah sakit haji. Haji, ya. Di kami industri rumah sakit luar biasa berkembang Pak, banyak sekali. Alhamdulillah. Rumah sakit pemerintah kita punya 3, rumah sakit Pertamina, rumah sakit Polri, dan sebagainya. Untuk itulah kami kenapa berinisiasi karena kita melihat adanya kebutuhan pasar yang luar biasa. Mohon Cirebon lebih berkembang saya lihat sekarang ini. Bangga saya jadi orang Cirebon nih sekarang nih. Lebih hebat sekarang ya. Turun Pak, ternyata wong dewe. Aku juga kawin sama orang Cirebon, Pak Winda. Mangga Pak, nanti kalau kesini pas musim mangga ya Pak ya. Pokoknya ke sana lah. Tapi saya Cirebon kawin nih Pak. Maksudnya kawin gini, lahir besar di Jakarta. Ibu bapak saya Cirebon asli. Jadi bahasa Cirebonnya ini putus-putus nyambung. Bahasa Sundanya putus-putus nyambung gitu ya. Tapi insya Allah ngerti lah dengan bahasa-bahasa Cirebon, bahasa-bahasa Reang, Indramayu gitu kan, bahasa Tegal gitu, insya Allah ngerti semua. Bahasa Sunda ya juga ngerti juga, cuma ngomongnya maaf takut kasar, jadi kadang-kadang saya nggak berani juga untuk berbahasa Sunda gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang disampaikan? Profil fisik Polindra sudah pada kenal. Monggo Pak Pri, silakan. Coba. Bapak Ibu sekalian, tidak kenal maka tidak sayang. Saya ingin menyampaikan sedikit profil fisik. Ini Politeknik Indramayu yang sebenarnya gedung ini belum dipakai, insya Allah akan dibuka nanti dipakai bulan November. Bulan Juli insya Allah, dan DPP, DPD, dan DPW insya Allah diundang sama Pak Direktur dalam hal pembukaan nanti. Ini profil-profil ini yang student center. Ibu Rodo kita keperawatan itu ditempatkan di lantai 3 dengan itu nanti miniatur mini hospitalnya di sebelah ini. Alhamdulillah ya Pak. Jadi masih berjalan gitu. Masih berjalan. Kami juga bingung waktu itu Pemda harus dikemanain nih. Undang-undang pendidikan tinggi mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk mengelola itu, maka kemudian waktu itu Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik daerah, kota dan provinsi kemudian menjemput bola, dan akhir dari perjalanan ada yang closing. Ya sayang sekali itu closing karena asetnya
Coba seperti halnya akper milik provinsi Jawa Tengah, Semarang itu kan besar banget. Iya. Iya, itu closing nggak tahu kemanain gitu. Kita alhamdulillah di akhir perjalanannya sudah kosong 2 tahun, kemudian di tahun terakhir, anak yang terakhir di wisuda, ijazahnya bukan Pemda, jadi negeri. Masih Kementerian Riset ya waktu itu. Belum kawin lagi, Kementerian Risetnya belum di Kemendikbud. Gitu. Alhamdulillah ya Pak. Ya, terima kasih Ibu, masih ada jasa Ibu juga sekarang masih D3. Iya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi itu ya Pak, nesnya ya Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita juga ada yang masuk surga. Amin. Semuanya Amin. keluarga semua. Ini student center kita kalau tampak dari sebelah kiri. Ini dalamnya kita punya auditorium, nggak tahu kapasitas berapa, 160 kapasitas auditorium kita. Ini Politeknik Indramayu, pintu masuk pertama. Ini seperti ini. Mudah-mudahan dengan gedung baru ini bisa membentuk karakter mahasiswa, baik yang engineering maupun bioengineering. Yang bioengineering berarti kita upper dan prodi keperawatan dan prodi D4 rekayasa elektromagnetik. Ini mungkin ke depan dari gedung ini ke depan, mudah-mudahan Bapak Ibu memohon doanya kita akan menjadi kampus megah di kota kecil seperti ini. Ya. Luasnya berapa tuh Pak? 15 hektar Ibu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi ini bisa berkembang. Mudah-mudahan. Ya. Di tengah itu Pak, Cirebon kan, karena kami Poltekkes kami kan juga ada di Tasik ya satunya. Ya, ada di Tasik. Ya. Iya. Cirebon ada ininya prodi keperawatan sama bidanan ya. Iya ada. Kita tadinya ya bingung gitu antara ke Kemendik Politeknik Indramayu atau dengan Kemenkes. Tapi setelah merger dengan dengan Politeknik Indramayu, teman-teman yang di itunya ya itu juga. Iya, jodohnya mungkin sudah takdirkan dengan Politeknik Indramayu. Yang penting masih hidup ya Pak, masih hidup, masih berlanjut gitu institusinya, iya. Karena waktu itu detik-detik terakhir 97 juga harus JPM jadi JPT itu kebut kita. Zamannya Bu Tita, zaman. Iya. Terima kasih dukungannya Ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini adalah berkah Ramadan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang disampaikan? Atau mungkin cukup nanti lebih detailnya kami akan intens komunikasi baik dengan DPC Jabar 3 Bu Lilis, dengan Bapak yang di Jabar juga dengan pusat. Nanti insya Allah kalau berkesempatan inginnya kami offline supaya lebih lebih banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada Bu Wike nih Pak, S2 juga Pak. Mana tahu berminat. Untuk Bu Wike, silahkan. Teman dari mana? Ini SDUI sama dengan Pak Ropan. Pak Basari tahu itu, kenal kita semua. Pak Ropan dengan Pak Basari dekat banget. Ya. Kita pernah ngobrol banyak dengan Pak Basari tentang biomedical engineering yang ada di UI sebetulnya. Kami pernah duduk bareng. Bahkan kami sempat dorong juga, coba buka Pak vokasinya lah di UI gitu kan untuk elektromedis gitu kan. Karena kan kalau biomedical engineering besar sekali kan, keilmuannya luas gitu ya, cabang-cabangnya banyak gitu kan. Kami salah satu bagian dari cabang di sana gitu, biomedical engineering sebetulnya, ilmuwan elektromedik gitu loh. Hingga di Undang-Undang 36 tahun 2000
14 juga kita masuk dalam kelompok tenaga kesehatan itu tenaga teknik biomedik gitu ya. Sehingga saya sempat dorong Pak Basari untuk bukalah vokasinya lah UI gitu kan. Kami support nih, sempat seperti itu. Tapi saya nggak tahu, mungkin malah Pak Rovan yang disupport sama Pak Basari di Indramayu ini. Oke gitu ceritanya. Iya Pak, jadi Pak sudah bagi-bagi kompleks Pak. Jadi kompleks akademik di sana, kompleks vokasi ke kita Pak. Jadi Pak Basari support penuh ke kita untuk vokasinya. Pak. Akademik ya, Pak Basari akademik. Betul Pak. Barangkali Bu Ike ingin menyampaikan arahan kepada kami, monggo. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena tadi sempat lupa juga. Saya baru ngikutin aja nih, saya belum bisa ngasih saran atau apa gitu, tapi dengan adanya rencana pembukaan TEM di sana, saya sangat senang sekali ya, support sekali. Mohon doanya Bu. Itu aja sementara, karena nggak ngikutin dari awal. Terima kasih. Ya, Bu Ida ini sekretaris 2 ya untuk bidang organisasi dan hukum. Jadi kalau menyangkut hukum, nanti Bu Wika nih yang biasa nyeleksi kalimat-kalimatnya nih gitu ya. Itu legal Pak ya. Sekretaris 1 ya. Legalnya ya. Kebetulan juga kemarin waktu berkunjung ke kampus juga Kak, saya juga berhalangan tidak bisa ikut menyambut. Gitu. Ya Bu. Mohon maaf. Saya juga sama dengan Pak Winda di Poltekkes Jakarta 2. Kebetulan kami sekalian ada acara ke sana Bu. Jadi pas mungkin kami mendapatkan hal yang luar biasa, sambutan yang luar biasa, langsung diajak makan bareng, mungkin nikahan gitu. Nikahan. Direktoratnya Pak ya, saya dengar ya. Kami luar biasa, Masya Allah. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu? Silahkan. Ataukah cukup sampai di sini? Mungkin nanti kita akan berinteraksi kembali, mungkin Bapak Ibu ya. Ada Pak Pri? Cukup Pak ya. Mungkin itu pada pertemuan pada hari ini, insya Allah apa yang sedang kita upayakan ini akan mendapatkan berkah. Dan di bulan Ramadan ini berkahnya berlipat ganda. Semoga Bapak Ibu menjadi jariah dan mendapatkan pahala berlipat. Dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Kita juga berdoa semoga pandemik ini segera berlalu. Amin. Mungkin Pak Pri doa saja dulu supaya lebih afdol. Oke. Kalau begitu kita tutup saja silaturahim ini dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support dan doanya. Semoga apa yang sedang kita ikhtiarkan mendapatkan proses yang mudah, yang lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi.